Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin. Yaqul tabaraka wa ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Ikhwan wa akhwatillah, alhamdulillah di kesempatan sore hari ini Allah kembali mudahkan kita untuk berkumpul di majlis yang sangat mulia ini, yaitu majlis talabul ilmi. Sebuah majlis yang dimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dia bersabda, man yuridillahu bihi khaira yufaqihu fiddin. Jadi barang siapa yang Allah kehendaki kebaikan, maka Allah akan jadikan dia semakin paham dalam ilmu agama. Ya ikhwan wa fillah, di kesempatan sore hari ini kita masih pada kitab Pasar Muslim Dunia Makna. Dan tema kita di kesempatan kali ini berkaitan tentang 10 adab ketika di pasar. 10 adab ketika di pasar. Ya, penulis kitab mengatakan, Bismillahirrahmanirrahim wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'd. Perhiasan seorang muslim adalah adab yang dia jalankan dimanapun dia berada. Nah, sehingga maksudnya seorang muslim harus memiliki adab, baik adab terkait hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala atau adab dengan sesama manusia, sehingga tidak layak seorang disebut mukmin kok ternyata akhlaknya buruk, suka mencela, suka merendahkan, suka menghina misalkan. Wah, itu bukan akhlak seorang muslim. Karena adab seorang muslim, dia tidak akan meremehkan orang lain. Sehingga yang berartikan bukan sebatas masalah mubah, namun juga lebih meningkatkan derajat, namun juga hal yang bisa meningkatkan derajat dan wibawanya. Nah, sehingga gini ya, seorang muslim itu tidak cukup kemudian dia mengerjakan hal-hal yang wajib, tidak cukup. Artinya yang wajib iya, tapi hal-hal yang lain yang bisa meningkatkan derajatnya, menjadikan dia mulia, maka hendaklah dia berusaha untuk mengamalkan semampunya, semampunya. Dan dengan adab inilah seorang mukmin akan terlihat indah, Nah, sehingga kalau kita belajar tentang adab itu, masya Allah jamaah, masuk rumah ada adabnya, bertetangga ada adabnya, dengan orang tua ada adabnya, dengan teman ada adabnya. Sehingga ada seorang ulama yang mengatakan butuhnya kita dengan ilmu dibanding butuhnya kita dengan makanan. Maka hakikatnya jemaah, kita jauh lebih butuh dengan ilmu. Karena di setiap detik dan waktu itu kita butuh ilmu. Pakai pakaian ada ilmunya, mau jualan ada ilmunya. Apalagi jemaah, mau masuk WC ada ilmunya. Semua butuh ilmu. Semua butuh ilmu. Maka di antara adab yang penting untuk diperhatikan, di antaranya adalah adab ketika masuk pasar. Ini penting. Bayangkan, masuk pasar saja ada adabnya. Dan inilah sebagaimana yang Allah firmankan, al-yawma akmaltu lakum dinakum
wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madinah. Pada hari ini aku sempurnakan untuk kalian agama kalian, dan telah aku cukupkan nikmat atas kalian, dan aku ridho Islam menjadi agama kalian. Ya, karena Masya Allah jamaah, segala hal dijelaskan dalam Islam. Sampai pun orang ingin masuk WC, keluar WC, ya. Termasuk adab ketika di pasar. Maka di antara adab ketika kita berada di pasar, yang pertama dianjurkan untuk membaca doa ketika masuk pasar. Dan sudah kita bahas ya di bab tentang masalah doa. Ya. Ya. Apa doanya Mas Nian? Apa doanya? La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wal hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ya. Jadi baca doa ini jemaah. Dan yang mengatakan apa? Man dakhala suqan minal aswaqi faqala la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir, kataballahu lahu alfi hasanah wa maha anhu alfi ya sayyi'ah. Jadi siapa yang membaca doa ini ketika masuk pasar, maka Allah akan mencatat untuknya 1 juta kebaikan dan menghapuskan darinya 1 juta keburukan. Masya Allah, ini luar biasa ya. Antum masuk pasar tetapi dosa kita diampuni ya. Tapi catatannya apa jemaah? Baca doa ini ya, baca doa ini sehingga dihafal. Apalagi para pedagang yang tiap hari masuk pasar, hafalkan doa ini jemaah ya. Dan ringkas. Kalau mau dihafal insya Allah bisa, insya Allah bisa. Ini ada yang pertama. Jadi membaca doa ketika ingin masuk pasar. Pertanyaan Mas Ali, dari mana kita mulai membacanya? Dari mana? Sebelum masuk apa jemaah? Ya kalau ada pintunya, gerbangnya. Kalau kemudian lupa sudah di tengah pasar baru ingat, bolehkah kemudian baca? Boleh, enggak masalah. Ya. Walaupun terkaitan dengan hadis ini sudah kita jelaskan ya tentang derajatnya, silang pendapat memang di kalangan para ulama. Tapi ketika dikumpulkan jalan-jalannya, maka kesimpulannya hadis ini bisa diamalkan. Ya, bisa diamalkan. Ini yang pertama. Jadi membaca doa ketika ingin masuk pasar. Yang kedua, di antara adab ketika kita ingin masuk pasar, yang kedua, jangan hobi apa? Sering ke pasar. Jangan sering-sering ke pasar. Jadi ya masalahnya seorang muslim hendaknya ya, tidak ke pasar kecuali karena butuh. Itu bagaimana kalau anak penjualnya gimana? Ya tidak masalah, silakan. Ya. Tapi dalam artian kita yang mungkin bukan pedagang, maka jangan kemudian tiap hari ngeluyurnya di pasar. Silakan ke pasar kalau memang ada kebutuhan. Kemudian kalau misalkan kebutuhannya sudah apa? Didapatkan, segera pulang. Jangan kemudian nongkrong ya. Apalagi jemaah muter-muter nggak jelas. Nah, ini nggak perlu jemaah, nggak perlu. Sibukkan dengan hal yang manfaat ya lainnya. Jangan kemudian cuma jalan-jalan di pasar. Ya, karena pasar adalah tempat yang paling dibenci oleh Allah. Nabi SAW dia bersabda, ahabbul biladi ilallahi masajiduha wa abghadul biladi ilallahi aswaquha. Jadi Rasulullah beliau bersabda ya, tempat yang paling
dicintai oleh Allah adalah masjid-masjidnya. Dan tempat yang paling Allah benci adalah pasarnya. Tapi ingat ya, bukan berarti kemudian kita nggak boleh masuk pasar, boleh, nggak masalah. Tapi tadi jangan terlalu sering karena menyibukkan kita. Ya kecuali ya, pedagang ya itu beda kasusnya aja masanya. Kita yang bukan pedagang jangan kemudian tiap hari keluyuran di pasar, nggak ada kebutuhan kita di sana misalkan, nggak perlu. Iya, jamaah sekalian, hal ini dikarenakan pasar adalah tempat ya, terjadinya penipuan, kemudian berbohong, sumpah palsu, transaksi riba, berpaling dari zikrullah. Banyak orang di pasar lalai jemaah, nggak ingat dengan Allah, bahkan menipu satu pedagang dengan pedagang yang lainnya, saling menjatuhkan misalkan. Dan itu tempatnya di pasar. Tempatnya apa? Di pasar. Karena alasan inilah para ulama menghindari pasar, kecuali karena sangat butuh atau dalam rangka menyebarkan kebaikan. Tidak masalah. Sudah pernah kejelaskan ya, Abu Hurairah kadang sengaja ke pasar. Tujuannya apa jemaah? Mengucapkan salam kalau nggak salah, sengaja. Atau sahabat yang lain ya, ya, artinya masalahnya silakan, tidak masalah ke pasar kalau ada kebutuhan atau mungkin untuk menyebarkan kebaikan. Nah masalah. Ingatkan ya, kepada para pedagang jangan menipu misalkan, jangan berbuat zalim dan sebagainya. Tidak masalah. Karena pasar merupakan tempat setan memasang jebakan dan medan iblis menyebarkan pasukan. Maka ketika Anda di pasar, segera tinggalkan tempat itu. Jika urusan sudah selesai, di posisi ini penting bagi Anda melakukan perencanaan. Oleh karena itulah jemaah sekalian ya, penting bagi Anda untuk melakukan perencanaan ketika hendak di pasar. Tulis dulu. Oh, nanti saya ingin beli barang ini, barang ini, barang ini, barang ini. Catat. Kemudian kalau misalkan barang sudah dibeli, segera pulang. Agar Anda lebih fokus dan tidak banyak menghabiskan waktu di pasar. Itu tujuannya. Jadi mulai sekarang ya mas kalian, kalau antum misalkan butuh ke pasar dan memang ada hajat, kalau bisa dicatat ya, barang apa saja yang mau dibeli, sehingga ketika misalkan di pasar sudah ya, mungkin menyimpang dari tujuan, maka harus lihat ya, lihat apa? Catatan. Itu penting. Biar juga jamaah segera selesai hajatnya. Kemudian masalahnya di antara ada berikutnya yang ketiga, biasakan menyebarkan salam di pasar. Biasakan menyebarkan salam di pasar. Nabi SAW mengajarkan agar kita menyebarkan salam kepada semua muslim, baik yang kita kenal maupun yang tidak kita kenal. Bagaimana cara mengetahuinya? Kita mengacu kepada yang dominan. Jika kita berada di negeri muslim, maka yang dominan adalah muslim. Sehingga dugaan kuat setiap orang yang kita jumpai adalah muslim, meskipun kita tidak kenal identitasnya. Salam, sebarkan salam. Assalamualaikum, itu doa. Semoga Allah memberikan keselamatan, kesejahteraan. Itu salam jemaah. Dari Abdullah bin Amr radhiyallahu ta'ala anhu, ada seseorang bertanya kepada Nabi. Dikatakan, ayyul islami khair? Islam apakah yang terbaik? Maka beliau menjawab, tut'imu ta'am wa taqra'us salam ala man arafta wa man lam ta'rif. Jadi kata Nabi, Islam yang terbaik itu engkau memberikan makan dan sampaikan salam kepada orang yang kamu kenal dan orang yang tidak kamu kenal. Sehingga seorang muslim itu jamaah suka berbagi ya. Tangganya butuh, belum makan misalkan, atau ada makanan, kasih. Bahkan Islam sudah menjelaskan tentang hak-hak tetangga. Kalau dia muslim, dia punya
hak muslim, hak tetangga. Kalau dia misalkan non muslim, dia punya hak tetangga, tetap kita apa? Jamaah sekalian, nggak boleh menzalimi, nggak boleh. Kita masak, kasih hadiah. Nah itu adab Islamnya. Adab apa? Islam. Kemudian masalah yang keempat, di antara adab ketika di pasar, tetap menjaga sholat berjamaah tepat waktu. Jadi kalau misalkan antum butuh ke pasar, kemudian masuk waktu sholat, maka ingat segera pergi ke masjid untuk sholat berjamaah. Yang para pedagang pun cepat, ya. Mungkin gantian dengan istrinya atau gantian dengan karyawan perempuan yang lainnya, kemudian dia pergi ke pasar, pergi ke masjid untuk apa? Untuk sholat. Jangan sampai pasar membuat kita sibuk sehingga mengorbankan sholat. Karena ingat jemaah, sholat itu diantara amalan yang kelak akan dihisab pertama kali dari seorang hamba. Jika sholatnya baik, maka seluruh amalan yang lain menjadi baik. Tapi jika sholatnya rusak, maka seluruh amal yang lain akan menjadi rusak. Sehingga gini, kalau hubungan kita, keadaan kita ingin diperbaiki oleh Allah, maka perbaiki hubungan kita dengan Allah. Di antaranya dengan apa? Jaga sholat. Jaga sholat. Allah Azza wa Jalla perintahkan, ya, agar kita mendatangi masjid ketika datang, ya, Jumatan, dan meninggalkan semua transaksi jual beli. Allah Azza wa Jalla berfirman, ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ah fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai'. Hai orang-orang yang beriman, apabila kalian diseru, ya, untuk menunaikan salat Jumat, maka bersegeralah kamu kepada mengingat Allah dan tinggalkan jual beli. Tinggalkan. Kalau ada yang perempuan, gantian. Yang laki-laki pergi dulu, ya. Kalau ada karyawan yang perempuan, maka mereka suruh jaga. Yang laki-laki pergi untuk Jumatan. Sekarang masalahnya apa hukumnya jual beli yang dilakukan di saat adzan Jumat? Sahkah atau tidak? Kenapa? Karena kita dilarang, jemaah. Ketika sudah dikumandangkan adzan, tinggalkan jual beli. Tapi kalau seandainya misalkan ternyata terjadi transaksi jual beli dan yang transaksi adalah orang yang wajib sholat Jumatan, apa kemudian transaksinya sah atau tidak sah? Jadi pembahasannya bagi orang yang apa? Wajib Jumatan. Adapun kalau misalkan yang transaksi adalah perempuan, yang beli juga perempuan, tidak masalah. Atau yang jualan perempuan, yang beli seorang musafir, maka tidak masalah. Kenapa? Karena musafir tidak wajib Jumatan, tapi silakan ganti dengan zuhur. Atau orang yang sakit, nggak wajib Jumatan, boleh dengan zuhur. Maka kalau kemudian yang beli adalah orang yang sakit, maka tidak masalah. Tapi kalau misalkan yang beli, yang jualan adalah orang yang wajib Jumatan dan sudah adzan pas Jumatan, apa kemudian jual belinya sah atau tidak? Ya jemaah sekalian, kita sering melihat praktek jual beli ketika adzan Jumatan. Setelah apa? Dikumandangkan. Sekalipun hanya sebatas jual beli parfum atau plastik untuk bungkus sandal di sekitar masjid, maka ini masuk jual beli, jemaah. Masuk jual beli. Nah, kita akan bahas lebih detail apa hukum jual beli bagi mereka yang wajib Jumatan ketika adzan Jumat sudah dikumandangkan. Nah, ingat, ketika adzan Jumat sudah dikumandangkan, dan lebih tepatnya ketika adzan yang kedua. Kalau adzannya ada dua, tapi kalau adzan cuma satu, ya berarti setelah adzan. Sesuatu dinilai sah ketika dia terpenuhi apa? Rukun-rukunnya. Kemudian syarat dan tidak ada mawani, penghalang-penghalangnya. Baik bentuknya ibadah maupun muamalah. Jadi kalau antum melakukan suatu ibadah, kemudian
Misal ada penghalang, tidak terpenuhi syarat dan rukunnya, maka ibadahnya tidak sah. Jual beli pun sama, ada rukun. Sehingga tatkala seseorang misalkan melakukan transaksi jual beli kemudian ternyata rukunnya tidak terpenuhi, nah, makanya masalahnya jual belinya tidak sah. Jual belinya tidak sah. Nah, apakah jemaah orang yang melakukan transaksi jual beli pas sudah dikumandangkan adzan Jumat menyebabkan rukun syarat jual beli tersebut ada yang hilang atau tidak jemaah? Terlihat. Jemaah sekalian, akad seseorang dinilai sah ketika terpenuhi rukun, syarat dan tidak ada penghalang keabsahannya. Ini pentingnya. Pokoknya ketika syarat terpenuhi, rukun terpenuhi, maka sah. Di antara penghalang keabsahan transaksi jual beli adalah adanya azan Jumat ketika khatib sudah naik mimbar. Itu penghalang. Tidak boleh kemudian seorang melakukan transaksi jual beli bagi orang yang wajib Jumatan. Karena ketika azan Jumatan telah dikumandangkan, Allah melarang hambanya untuk melakukan aktivitas jual beli. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ah fas'au ila dzikrillah wa dzarul bai'. Ini larangan jemaah. Enggak boleh melakukan transaksi jual beli tapi tinggalkan. Larangan ini jemaah sekalian berlaku ketika adzan Jumatan setelah khatib naik mimbar. Ingat, setelah khatib naik mimbar. Adapun sebelum khatib naik mimbar, maka ini masih dibolehkan. Ya, masih dibolehkan. Sementara untuk masjid yang adzannya 2 kali, larangan ini tidak berlaku untuk adzan sebelum khatib naik mimbar. Di dalam kitab Bidayatul Mujtahid, Ibnu Rushd mengatakan, wa hadza amrun mujma'un alih fima ahsibu anni man al-bai' indal adzan alladhi yakunu ba'da zawal wal imamu 'alal mimbar. Jadi kata beliau jamaah sekalian, ini aturan yang disepakati oleh para ulama menurut yang saya tahu, kata beliau, yaitu larangan melakukan jual beli ketika adzan setelah masuk Jumatan dan khatib sudah berada di atas mimbar. Ini nggak boleh. Kemudian masalah, apakah kemudian akadnya sah kalau misal terjadi transaksi? Maka dalam hal ini ada hal yang perlu untuk dibedakan. Pertama jamaah sekalian, pelanggaran larangan kaitannya dengan dosa orang yang melanggarnya. Yang kedua, keabsahan akad kaitannya dengan berlakunya konsekuensi jual beli. Apakah telah terjadi perpindahan hak atau tidak? Itu penting. Jadi kalau jual belinya tidak sah, apakah kemudian hak kepindahan itu berpindah atau tidak? Maka ini yang paling penting, jemaah. Ketika seseorang melakukan aktivitas tertentu, baik ibadah maupun muamalah, dan dia melanggar larangan syariat, maka orang ini berdosa, jelas. Dia berdosa. Apakah aktivitas yang dia lakukan menjadi batal? Itu permasalahannya. Sebagai contoh jamaah sekalian, transaksi jual beli di masjid nggak boleh. Tapi kalau kemudian terjadi transaksi, apa kemudian transaksinya sah? Itu yang menjadi pertanyaan. Tapi pendapat yang kuat, kalau seandainya ada seseorang dia transaksi jual beli di masjid, transaksinya sah. Tetapi jamaah sekalian, bagi orang yang mengatakan hukumnya haram, berarti dia berdosa. Tapi bagi orang yang mengatakan hukumnya makruh, berarti dia tidak berdosa. Tapi intinya apa? Jual belinya sah, baik yang mengatakan haram atau makruh. Tapi jamaah terkait tentang jual beli ketika azan yang kedua atau azan ketika khatib sudah naik mimbar, sahkah atau tidak? Kita lihat. Maka jawabannya belum tentu. Ada orang melakukan pelanggaran ketika ibadah dan ibadahnya tetap sah. Ibadahnya tetap sah. Misal orang melakukan sholat dengan menggunakan pakaian hasil curian, pakai sarung,
ternyata sarungnya hasil korupsi, misalkan, sahkah sholatnya? Ya. Maka di sini jamaah ada pendapat ya, kalau ingin diperinci ada pendapat. Ada yang mengatakan tidak sah sholatnya, ada yang mengatakan sah tapi dia berdosa. Tapi yang kuat sah tapi berdosa. Kenapa? Karena dia nyuri. Karena dia nyuri apa? Pakaiannya. Tapi sholatnya tetap sah. Tapi dia berdosa karena apa? Melakukan pencurian. Maka sholatnya sah meskipun orang ini berdosa karena dia mengenakan pakaian orang lain tanpa kerelaan pemilik. Padahal yang seharusnya dia lakukan adalah segera mengembalikannya. Kalau dia ambil barang orang lain, kembalikan. Jangan kemudian dipakai untuk sholat. Tapi kalau misalkan dipakai pun, ya, sholatnya tetap sah. Tapi dia berdosa. Kan dia nyuri barang orang lain. Meskipun terkadang ada larangan yang jika dilanggar bisa menyebabkan ibadah menjadi batal. Misalnya larangan berbicara ketika sholat. Orang sholat ngobrol, ya tidak sah jamaah sekalian. Kenapa? Karena mengatakan inna hadhihi shalah la yasluh fihi kalamun nas. Jadi sholat ini tidak sah kalau ada pembicaraan manusia. Tidak boleh. Ya. Ketika ini dilanggar maka menyebabkan sholat yang dikerjakan menjadi batal. Orang sholat bicara, ya batal jemaah. Maka jemaah sekalian, para ulama membahas masalah ini dalam kajian usul fikih di bab kaidah. Apakah adanya larangan menyebabkan ibadah atau akad menjadi batal? Ya. Kaidah yang pertama jemaah sekalian, an-nahyu yaqtadil fasad. Jadi larangan itu konsekuensinya rusak. Ya. Ada larangan, berarti konsekuensinya dilarang itu rusak. Ini kaidah. Ya. Maka apakah larangan melakukan jual beli ketika adzan Jumat menyebabkan akad jual beli menjadi batal? Maka dalam hal ini para ulama kita berbeda pendapat. Pendapat yang pertama mengatakan jual belinya tetap sah dan tidak batal akadnya. Ya. Ini merupakan pendapat ulama-ulama Hanafiyah dan Syafi'iyah. Mereka beralasan bahwa larangan melakukan jual beli ketika adzan Jumat tujuannya adalah agar orang bisa serius menghadiri Jumatan, sehingga tidak disibukkan dengan kepentingan duniawi lainnya. Jadi larangannya ada sebab, ya, tapi bukan karena zatnya, bukan karena zat jual belinya, tapi apa? Karena sebab lain. Oh, berarti nggak ada kaitannya dengan rukun syarat, ya, atau mungkin ketentuan-ketentuan yang lain. Nah, kalaupun terjadi tetap sah. Ini kata mereka. Pendapat yang kedua mengatakan jual beli tersebut batal dan tidak berlaku konsekuensinya. Ya. Jadi kalau beli bensin, itu bensinnya bukan milik dia. Itu milik apa? Pom bensin. Uangnya apa? Uangnya juga bukan milik pom bensin. Kalau misalkan terjadi di adzan yang kedua, menurut pendapat yang kedua, dianggap transaksinya tidak sah. Berarti harus diulang. Kembalikan uangnya, bensinnya dapatkan jemaah. Ya sudah, bensin tetap ya. Tapi kembalikan uangnya, akadnya diulangi. Akadnya diulangi jemaah. Ya. Maka hati-hati ya, hati-hati. Jangan kemudian antum sudah makan buahnya, ternyata itu buah milik orang lain. Kenapa? Gak sah jual belinya tadi. Kenapa? Ternyata dilakukan setelah adzan yang kedua. Mereka beralasan dengan ayat di atas, di mana Allah melarang jual beli ketika adzan setelah dikumandangkan dan khatib sudah naik mimbar. Dan larangan ini kembali kepada zat jual beli. Ini kata pendapat yang kedua. Sehingga ketika seseorang melanggarnya, dia berdosa dan jual belinya statusnya terlarang, sehingga tidak sah. Ya. Al-Imam Ibn Rushd mengatakan, "Wakhtalafu fi hukmihi idza waqa'a hal yafsah aw la yafsah. Fa in fasakha fal masyhur an Malikin annahu yafsah wa qad qil la yafsah wa hadza madhhabu Syafi'i wa Abi Hanifah." Mereka berpendapat, ya, mereka berbeda pendapat tentang hukum jual beli yang sudah terjadi.
yang dilakukan saat adzan Jumat, apakah jual belinya batal atau tidak batal? Pendapat yang masyhur menurut Malik, jual belinya batal. Ada juga yang mengatakan jual belinya tidak batal, dan ini pendapat Imam Syafi'i dan Al-Imam Abu Hanifah. Jadi ada silang pendapat jam. Ada yang mengatakan batal, ada yang mengatakan tidak batal. Terlepas dari perbedaan di atas, maka Allah Azza wa Jalla melarang orang yang wajib Jumatan untuk jual beli ketika adzan Jumat telah dikumandangkan. Ini paling penting poinnya. Ya. Terkait ya, mau sah mau tidak atau mau ikut yang mana misalkan. Tapi tetap dilarang jam. Kita disuruh apa? Hadir Jumatan. Kalau kita bukan orang yang punya uzur, bukan musafir, bukan orang yang sakit, hadir jemaah, hadir Jumatan. Ya. Menjauhi larangan ini adalah kewajiban. Waspada bagi Anda yang wajib Jumatan. Beli BBM ketika sudah masuk waktu Jumatan. Beli makanan, minuman, atau masih antri di kasir swalayan. Dan beberapa transaksi kecil yang sering dilanggar kaum muslimin ketika Jumatan. Sebagian ulama ada yang mengatakan transaksinya tidak sah. Nah, sehingga yang terbaik ya hindari. Sabar dulu jemaah. Ya. Di sebagian pom bensin kadang masya Allah ada yang menerapkannya. Ketika sudah adzan yang kedua mereka kosong, nggak melayani. Ya. Ketika anak sering ke Solo itu kadang anak jumpai kalau sudah adzan Jumatan itu sudah nggak melayani jemaah. Nah, ini bagus. Ya. Karena kadang yang beli ya mungkin orang yang wajib Jumatan. Ya, sehingga nah ini penting untuk disampaikan bahwasanya memang dilarang. Terkait sah dan tidaknya intinya dilarang, tidak boleh ya melakukan transaksi ketika adzan Jumat sudah dikumandangkan. Kemudian masalah adab yang berikutnya, memperhatikan adab-adab yang syar'i ketika berinteraksi. Ini penting. Seperti adab dalam berbicara ya. Menyelesaikan sengketa, menawar barang dan seterusnya. Maka perhatikan adab-adabnya. Ya. Nabi SAW mengajarkan agar muslim menjadi orang yang gampang ketika bertransaksi. Ya. Jangan memberatkan, jangan mempersulit. Itu ciri seorang muslim. Ya. Dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhu, Nabi SAW bersabda, rahimallahu rajulan samhan idza ba'a wa idza ishtara wa idza iqtada. Ya. Semoga Allah merahmati orang yang mudah ketika menjual, ketika membeli, dan ketika ya menuntut hak. Itu penting jam. Antum jualan, ada yang beli kurang 1.000, ya sudahlah, saya ikhlaskan sedekah saya. Nah, itu sifat seorang muslim. Jangan kemudian kurang 1.000, oh jangan, oh nggak jadi, kalau kurang 1.000 nggak mau saya jual. Nah ini jamasannya. Padahal kalau kita tahu bagaimana sedekah kalau tepat sasaran, pahalanya lebih besar. Ini orang lagi butuh, dia beli barang kurang 1.000. Kalau kita sedekah 1.000 kepada orang tersebut, berarti ini sedekah yang tepat sasaran jemaah. Ya, cuma tadi karena pedagang nggak paham, itu masalah. Sehingga artinya masalah jangan terlalu mempersulit, berikan kemudahan. Jadi gini, di samping kita bermuamalah, tapi sisipkan untuk nilai ibadahnya. Oh ternyata yang beli kerabatnya, ya sudah dimurahkan, ambil mungkin untung sedikit, jangan kemudian dipatok, jangan. Oh yang beli ternyata temannya misalkan, ya mungkin agak dimurahkan sedikit ya. Walaupun dia dalam artian tidak sampai rugi ya. Nah, inilah sifat seorang muslim ya. Kemudian masalahnya berkebalikan dari sikap ini adalah orang yang keras, suka teriak-teriak di pasar, dan tidak mau mengalah ketika sengketa. Oh ini masalahnya. Muslim kok emosian, maunya menang sendiri, ya, wataknya keras. Nah, ini bukan ciri khas seorang mukmin, bukan.
Atau bin Yasar pernah bertemu dengan sahabat Abdullah bin Amr bin As. Lalu beliau bertanya, mohon sampaikan kepadaku sifat-sifat Rasulullah yang disebutkan dalam Taurat. Maka ia menjawab, wallahi innahu la mausufun fit Taurah bi ba'di sifatihi fil Qur'an. Laysa bi faddin wala ghalidhin wala sakhabin fil aswaq. Demi Allah, sifat beliau yang disebutkan dalam Taurat merupakan sebagian dari yang disebutkan dalam Al-Quran. Dan ternyata jemaah sebagian sifat Nabi itu disebutkan di Taurat. Beliau bukan orang yang keras, bukan orang yang kasar, bukan orang yang suka teriak-teriak di pasar. Itulah sifatnya Nabi. Sifatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan dalam hadis yang lain Rasulullah beliau bersabda, innallaha yubghitu kulla jabturiyyin jawad, sakhabin bil aswaq, jifatan bil lail, khimarin bin nahar, alimun bi amri dunya wa jahilun bi amrin akhirah. Rasulullah beliau bersabda, sesungguhnya Allah membenci orang yang sombong, yang rakus, suka teriak-teriak di pasar. Kerjanya apa? Teriak-teriak. Peranginya kasar. Jifatan bilail, kalau malam hari tidurnya seperti apa? Bangkai. Gak pernah tahajud mana, gak pernah baca Quran mana, gak pernah zikir mana. Dia jadikan malamnya full untuk tidur. Himarin bin nahar, di pagi hari sibuk hanya untuk kerja, seperti keledai. Plus alimun bi amri dunya, urusan dunia pandai, wa jahilun bi amrin akhirah, tapi dalam urusan akhirat bodoh. Maka inilah tipe orang yang sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka jangan kita menjadi orang seperti ini, naudzubillah jamaah. Ya. Maka contoh Rasulullah, beliau enggak kasar, lemah lembut, bahkan pernah ada kisahnya, tapi memang kisah ini dilemahkan sebagian para ulama. Tapi ini hanya kisah, karena dalam sirah itu banyak lemahnya jemaah. Ya. Sampai pun yang dikatakan Jabal fi sirah seperti Abu Ishaq itu banyak riwayatnya mungkar jemaah. Seperti kisah yang pernah saya sampaikan, yang Nabi tiap hari ngasih makan kepada nenek-nenek yang kafir. Setiap Nabi memberikan makan, dicela Rasulullah. Oh, di sini ada orang namanya Muhammad ini ngaku ini macam-macam. Tapi Nabi tidak marah, tetap dikasih makan. Tiap hari seperti itu dicela. Sampai akhirnya Nabi wafat. Ketika wafat digantikan oleh Abu Bakar. Ternyata si nenek ini merasa ada yang beda. Dia sampaikan, yang kemarin itu ketika memberikan makan menyuapi dengan lemah lembut, padahal Abu Bakar sudah lemah lembut jam, sudah lemah lembut, tapi dibanding Rasulullah masih jauh. Akhirnya Abu Bakar baru bercerita bahwa yang sebelumnya yang sering memberikan makan adalah Muhammad Rasulullah SAW. Akhirnya si nenek ini masuk Islam. Tapi ini kisah dilemahkan oleh sebagian ulama kita. Ya, ini hanya cerita saja jamaah. Jadi artinya jamaah Rasulullah akhlaknya luar biasa jamaah. Lembut, tidak kasar. Nah kita selaku umat Rasulullah ya harus seperti itu. Contoh beliau sallallahu alaihi wasallam. Kemudian masalahnya dalam yang lain, beliau melarang suka sengketa di pasar. Beliau bersabda, wa iyyakum wahai thatin aswaq, wahai syatin aswaq, janganlah kalian suka melakukan haisyat di pasar. Yang dimaksud dengan haisyat adalah suka bertengkar, sengketa atau rebutan lapa, ya, rebutan pelanggan. Maka Rasulullah nggak suka jangan. Jadi sudah yang ngatur. Ya. Gini ya masalahnya. Pedagang burung, mereka itu kumpul di pasar burung,
samping jualan burung, samping jualan burung, samping jualan burung. Tapi mereka juga laku jemaah. Berdagang makanan, semua jualan apa makanan. Ya. Justru dengan mereka kumpul di situ, orang tahu, oh ternyata di sana pasar burung, oh di sana pasar makanan. Dan semua sudah dicatat oleh Allah, sudah dicatat rezekinya masing-masing. Kalau seorang muslim tahu, sehingga nggak perlu kemudian hasad. Ya. Tidak kemudian akhirnya apa? Menjatuhkan ya, satu dengan lainnya, tidak jemaah. Karena yakin rezekinya sudah diatur oleh Allah Azza wa Jalla. Maka silakan ya berusaha dengan cara yang benar. Perkara kemudian dapat dan tidaknya itu urusan Allah Subhanahu wa taala. Kita dituntut untuk berusaha saja. Hasil diserahkan kepada Allah Subhanahu wa taala, itu yang paling penting jemaah. Ya. Kalau kita punya sifat seperti ini, insya Allah selesai. Ya. Tidak kemudian apa? Tadi ya saling apa namanya menjatuhkan seperti itu. Ya, kemudian masih di antar adab yang lain, jangan membawa sesuatu yang mengganggu orang lain. Ya. Seperti contohnya apa? Pedang, pisau. Ya. Kalaupun membawa, tutup bagian atasnya. Kenapa? Khawatir mengenai orang lain. Itulah Islam jemaah. Ya, sangat apa? Menjaga atau apa jemaah sekalian? Ya, menjaga maqasid syariah, jiwa. Gak boleh kemudian apa namanya? Oh ini mentang-mentang rekan bisnisnya akhirnya ditusuk. Itu nggak boleh jemaah. Bawa senjata pun kalau misalkan dalam artian butuh, tutup bagian atasnya. Khawatir mengenai orang lain. Ya. Rasulullah SAW beliau bersabda, "Idza marra ahadukum fi masjidina aw fi suqina wa ma'ahu nablun falyumsik ala nisaliha." Apabila kalian ke masjid atau melewati pasar dan membawa anak panah, maka hendaklah kalian perhatikan bagian mata tajamnya. Bungkus biar tidak mengenai orang lain. Kemudian yang masalah adab yang berikutnya, tundukkan pandangan. Tundukkan pandangan, jangan jelalatan. Oh, ini kesempatan banyak apa? Ya. Untuk cuci apa? Cuci mata. Ini nggak boleh jemaah. Ini hal-hal yang mungkin sulit ya dalam artian untuk menghindari maksiat. Afan tidak melihat aurat, sulit. Maka ini diantara apa? Perkara-perkara yang umumul balwa, sulit untuk dihindari. Nah, sehingga kita hendaklah berusaha semaksimal mungkin untuk menundukkan pandangan semampu kita. Dan kemudian tundukkan terus akhirnya nabrak orangnya, itu juga keliru. Tetap kita lihat jalan sekedarnya saja, butuh lihat kan transaksi jual beli ngobrol, nggak masalah. Jangan kemudian diperhatikan. Orang pun yang diperhatikan pun nggak suka jemaah. Itulah adab Islam. Tundukkan, jangan apa namanya mukanya diperhatikan, apalagi sampai kemudian tubuhnya diperhatikan semuanya, jangan. Itu nggak boleh. Allah Azza wa Jalla berfirman, "Qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfadhu furujahum, dzalika azka lahum innallaha khabirum bima yasnaun." Wa qul lil mu'minat yaghdudna min absarihin wa yahfadna furujahun. Katakanlah kepada orang laki-laki yang beriman, hendaklah mereka menahan pandangannya dan memelihara kemaluannya. Yang demikian itu adalah lebih suci bagi mereka. Sungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang mereka perbuat. Katakanlah kepada wanita yang beriman, hendaklah mereka menahan pandangannya dan kemaluannya. Tidak mengumbar apa? Pandangan. Itu enggak boleh. Kemudian adab yang berikutnya, jaga aurat wanita. Maka bagi para wanita ada kewajiban tambahan setiap kali keluar rumah bahwa dia harus berusaha menjaga auratnya dan tidak menampakkannya. Ya. Ini kalau misalkan memang butuh ke pasar, maka jaga, tutup auratnya, jangan kemudian diumbar. Karena Allah Azza wa Jalla berfirman, "Wa qarna fi buyutikun wa la tabarrujna tabarrujal jahiliyatin ula." Hendaklah kamu tetap di rumahmu dan janganlah kamu berhias dan ya, bertingkah laku seperti orang-orang jahiliyah di zaman dahulu. Sehingga kalau misalkan butuh, ya tetap perhatikan adab-adabnya.
Dan tabarut itu jamasan yang menurut Abu Ubaidah an yubrizna mahasinahunna. Tabarut itu artinya wanita menampakkan kecantikannya. Ulama yang ini mengatakan tabarut itu artinya jamasan yang idharu zinati wa ma yustad abihi syahwatur rajuli. Tabarut itu artinya menampakkan bagian yang indah dan segala yang mengundang syahwat bagi laki-laki. Itu nggak boleh ya, tidak dibolehkan. Termasuk kalau kemudian pakai jilbab, ternyata jilbabnya dikasih hiasan, sehingga laki-laki terpesona dengan jilbabnya, sama saja nggak boleh, tidak diperbolehkan. Sehingga kalau beli jilbab, perhatikan ya, modelnya seperti apa. Apa kemudian ada tambahan-tambahan yang tambahan ini dianggap hiasan, sehingga menarik pandangan apa kamu laki-laki. Ya, kalau kemudian bisa menarik pandangan laki-laki, hindari. Cari jilbab yang lain. Ya, cari jilbab yang lain. Kemudian masalahnya hindari pemborosan dan tabdzir. Ya, ingat. Wala tusrifu innahu la yuhibbul musrifin. Ya, Allah Azza wa Jalla berfirman, wala tusrifu, janganlah bersikap poros. Sesungguhnya Allah tidak mencintai orang yang poros. Jadi ada perbedaan antara tabdzir dan israf. Beda. Ya. Dijelaskan oleh Ibnu Abidin, beliau mengatakan annal israf sarfu syai'i fi ma yanbaghi zaidan ala ma yanbaghi wa tabdzir sarfu syai'i fi ma la yanbaghi. Jadi israf itu artinya menggunakan harta untuk sesuatu yang benar namun melebihi batas yang diharamkan, batas yang dibenarkan. Contoh sedekah jamaah. Kalau kemudian berlebihan, ini israf. Sahih, sedekah boleh. Tapi kalau kemudian berlebihan, ya ini israf. Nggak boleh. Makan boleh, tapi kalau kemudian berlebihan menjadi israf, dan ini dilarang. Adapun tabdzir, menggunakan harta untuk sesuatu yang tidak benar. Punya harta digunakan untuk judi. Ini tabdzir namanya jemaah. Kenapa? Karena dipakai hartanya padahal yang tidak benar. Kemudian masalah yang 10, berikan hak jalan bagi orang lain. Ya. Artinya masalian, kalau misalkan ada orang yang ucapkan salam, tundukkan pandangan, jangan kemudian mengganggu jalan, ya. Atau mungkin jualan di trotoar yang bisa menyebabkan banyak orang terganggu misalkan, itu nggak boleh. Ya. Kecuali memang adatnya apa? Membolehkan, itu beda kasusnya. Tapi kalau kemudian dia jualan di pinggir jalan dan ini mengganggu orang, bahkan banyak orang yang terdolimi, maka ini tidak boleh. Tapi kalau misalkan diizinkan dan tidak masalah, maka ini kembali kepada urf seperti itu. Iya. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Demikian jamaah, ini beberapa adab terkait tentang ketika kita di pasar, mudah-mudahan bisa diperhatikan dan bisa diamalkan, ya. Agar aktivitas kita di pasar tidak hanya kemudian nilainya hanya sekedar dunia saja, tetapi di samping dunia, harapannya akhirat pun kita dapatkan. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Selanjutnya seperti biasa kita buka tanya jawab. Dipersilahkan. Ya, silakan. Ada istilah sekarang namanya jogi Strava. Jogi? Strava. Apa artinya? Itu kayak Strava itu aplikasi untuk merekam kegiatan olahraga, Ustaz. Oh, no. Jadi ada sebagian maraknya, contohnya sekarang pelari, Ustaz. Sekarang pelari. Sebagian orang mungkin untuk mengupdate sosial medianya dan terlihat lebih gitu. Yeah. Sebagian orang menyewa orang lain yang biasa lari untuk datanya dia lari, terus datanya direkam pakai aplikasi Strava itu. Nah, di aplikasi Strava itu muncul mungkin jarak tempuhnya, waktu dia berlari berapa. Nah, nanti memakai akun si penyewa. Nah, nanti akan diupload di sosial medianya. Apakah pendapatan ini halal, Ustaz? Oke.
Ya jemaah sekalian, tadi aplikasi tadi ya, untuk merekam aktivitas kita ketika lari, setelah terekam kemudian disimpan di mana? Di akun yang punya atau nyewa? Yang punya sewa itu kan? Ya, kemudian setelah itu dikirim kepada yang minta direkam tadi. Kemudian dia bayar kepada yang tadi. Ya. Maka apa kemudian transaksi seperti ini dihalalkan? Coba ini kembali kepada jual beli jasa. Jual beli jasa itu jamaah akan menjadi halal kalau terpenuhi syaratnya, di antaranya apa? Jasanya halal. Yang kedua, tidak menjerumuskan atau menjadi wasilah kepada hal yang haram. Ya. Pertama, kalau jasanya mubah, tapi ternyata bisa menghantar pada sesuatu yang haram, maka jadi nggak boleh. Sekarang gini, merekam aktivitas orang sedang lari, boleh tidak? Boleh kalau dalam artian yang direkam tutup aurat. Itu penting ya. Auratnya ditutup selengkap misalkan, itu boleh. Yang kedua, apakah yang mubah ini bisa menjadi wasilah dia jatuh pada perbuatan yang haram? Jatuh tidak? Hah? Ada nggak? Nggak ada kan? Jadi kemudian setelah itu diupload kemana? Media sosial, kemudian dapat bayaran. Nah, dapat bayaran tidak? Jadi lebih intinya tuh kayak apa? Seperti untuk berbangga. Dia memakai akun si penyewa akunnya. Nah, Nanti kan kelihatan apa? Oh si ini udah apa? Bisa lari sejauh ini. ya nah. Ini hukum asalnya mubah, tapi kalau kemudian akan menjerumuskan dia jatuh pada hal yang haram, sombong, takabur, ini jadi nggak boleh. Tapi kalau dalam artian hanya sekedar untuk merekam dan untuk mengetahui datanya, kemampuan dia itu seberapa, misalkan ketika lari misalkan, ini hal yang mubah saja. Nah, sehingga terkait tentang upahnya diperbolehkan seperti itu. Nah, dengan catatan tadi ya, tidak menghantarkan kepada perkara yang haram. Jasa mubah, kemudian tidak menghantar pada yang haram, maka tidak masalah, diperbolehkan. Wallahu a'lam bishawab. Jika belanja di suatu toko lengkap, Apa? jika kita belanja di suatu toko lengkap dan jenis barangnya lengkap, segala macam mau sayur-sayur, sayur, bumbu, modus, semua tersedia, apakah bisa juga toko tersebut kita anggap sebagai pasar? Dan dari pengamatan bacaan doa masuk pasar juga. Ya jamaah sekalian, kalau misalkan kita beli di toko kelontong karena lengkap, apa kemudian toko kelontong itu dianggap atau dihukumi pasar? Dihukumi tidak jamaah? Toko bukan pasar ya. Orang juga ngomongnya ini toko kelontongan, bukan pasar kelontongan. Jadi doa tadi atau doa-doa yang kita sebutkan itu maksudnya doa ketika masuk pasar. Tapi ketika masuk toko, apa bacanya? Apa jemaah? Ya bismillah, salam. Kan ada pemiliknya. Toko itu kan kadang di rumah jemaah. Kadang toko juga menjadi tempat tinggal seseorang. Ya tinggal di situ, tidur di situ. Maka ketika masuk ucapkan salam, assalamualaikum. Kalau dia seorang muslim seperti itu jemaah. Masuk pasar ini nggak perlu assalamualaikum. Kalau masuk pasar bacanya apa? Doa tadi. Tapi kalau masuk toko maka bacanya seperti kita masuk rumah seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Dan kemudian bisa tinggal kita menawan harga suatu barang di pasar. Kemudian si penjual mengatakan ya sudah saya lepas segitu karena sudah siang. Kalau pagi harganya tidak segitu. Iya. Apakah jual beli tersebut bisa termasuk sama ridho dan jual belinya sah? Ya. Ya, jemaah sekalian, jual beli agar sah harus saling ridho. Wa antaradin minkum. Ya. Jadi harus karena saling kerelaan. Kalau kemudian ada satu pihak yang dipaksa atau terpaksa, maka jual belinya tidak sah. Tidak boleh. Kenapa? Karena Nabi mengatakan
la yahillu malu mri'in muslim illa bi nafsihi. Jadi tidak halal harta seseorang kecuali diambil atas kerelaan hatinya. Kalau kemudian ya sudahlah, ya, karena ini apa namanya, kamu nawar terus, akhirnya apa, terpaksa dikasihkan misalkan, padahal hatinya tidak rela misalkan, ini nggak boleh jemaah, nggak boleh. Nah, jadi harus saling ridho. Kalau kasus tadi jemaah, apa kemudian menunjukkan dia nggak ridho? Itu tidak jemaah, ridho. Ya. Artinya kalau misalkan dia tidak ridho, ya jangan dijual, selesai. Kan pembeli juga tidak maksa, tidak maksa. Artinya kalau dikasih ya saya beli, kalau tidak ya sudah, bawa pulang, selesai. Sehingga kalau kemudian penjualnya tetap memberikan, oh ya sudah dengan harga sini saya berikan, berarti itu memang dari apa? Dari keriduan dirinya, bukan karena keterpaksaan. Kenapa? Karena dia nggak dipaksa, nggak diancam dan sebagainya. Dia punya hak untuk tetap menahan. Ya. Bahkan kalau kemudian tidak dikasihkan, justru mungkin barang itu nggak laku, dibawa ke rumah, akhirnya ya mungkin tadi apa, mubadir ya, nggak kepake dan sebagainya. Ya, sehingga dengan tetap dijual justru akan ada manfaat. Nah, sehingga wallahu a'lam jemaah, itu tidak termasuk paksaan, sehingga jual belinya insyaallah sah seperti itu. Wallahu a'lam. Bagaimana hukum membangun masjid di tanah waris? Tanah waris tersebut belum dibagikan kepada ahli waris, dan si A beranggapan bahwa saudara-saudaranya sudah mampu, jadi dia berniat membangun masjid di tanah waris tersebut. Si A berprinsip bahwa ibunya pernah berwasiat agar tanah tersebut tidak dijual. Maka dari itu si A berniat membangun masjid di atas tanah waris tersebut. Sedangkan sebenarnya kondisi saudara-saudaranya ahli warisnya kekurangan dan banyak hutang. Iya. Bagaimana hukumnya menjual, membuat masjid di tanah warisan? Ya. Karena alasannya orang tua pernah berwasiat tanah di situ nanti untuk buat masjid. Ya. Maka kita kembali kepada hukum wasiat. Wasiat itu jamaah maksimal dibolehkan sepertiga dari harta si mayit. Jadi kalau misalkan peninggalannya tanah tadi, kalau kemudian wasiatnya ingin ditunaikan, maka sepertiga. Kecuali kalau ahli waris yang lainnya ridho, ya sudah tidak masalah, itu boleh. Tapi kalau kemudian ahli waris yang lain tidak ridho, maka boleh hanya diambil sepertiga. Kalau kemudian semuanya diambil, maka sama halnya mengambil harta orang lain, harta kerabatnya, itu nggak boleh. Nah, sehingga kalau memang ini belum dibuat, ya kumpulkan keluarga, dibicarakan baik-baik. Kalau kemudian mereka setuju, ya silakan buat masjid. Kalau nggak setuju, ya sepertiganya dibuat masjid. Kira-kira cukup tidak jemaah? Kalau nggak cukup, ya sudah, ya, tawarkan kepada mereka bagaimana kalau tanahnya dibeli, kemudian dibuatlah masjid seperti itu, ya, atas dasar apa namanya, keinginan mungkin orang tua. Ya, kalau memang orang tua pengen ya tanahnya nanti buat masjid misalkan, tapi harus izin dengan ahli waris yang lain, karena itu milik mereka, bukan hanya milik satu orang, bahkan bukan milik si mayit karena sudah berpindah. Jadi si mayit punya hak sepertiga saja, karena itu wasiat, wasiat seperti itu. Wallahu a'lam. Pertanyaan berikutnya, apakah istri yang khusus artinya membangkang meninggalkan suami saat sakit berhak mewarisi suaminya? Ya, selagi belum dicerai maka dia berhak. Nafkah tidak. Wanita yang nuzus maka dia nggak berhak nafkah. Tapi kalau kemudian suaminya meninggal misal, ya, maka selagi di statusnya seorang istri tetap dia berhak mendapatkan apa? Warisan. Ya. Kecuali suami mengucapkan talak, ya berarti bukan istrinya. Kalau bukan istri berarti tidak mendapatkan warisan. Tapi kalau misalkan tidak ditalak, maka tetap mendapatkan warisan. Kalau punya anak berarti seperdelapan. Kalau tidak punya anak berarti seperempat dari harta warisan seperti itu. Wallahu a'lam.
Insyaallah jelas ya. Bisa dari yang patah. Pertanyaan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Jika di suatu wilayah ada orang yang selalu meminta-minta di tempat tersebut, misalnya di pasar, kuburan dan di tempat lainnya, dan yang kita temui selalu yang sama, bagaimana hukumnya memberi orang seperti itu? Apakah boleh dan apakah termasuk memberi pada yang membutuhkan? Iya. Apa hukumnya memberikan harta kepada peminta-minta yang itu dijadikan profesinya? Ini kan jawabannya, karena yang minta juga orangnya itu aja kan. Nah, itu profesi. Maka jawabannya jamaah, kalau kita tahu itu profesinya dan dia aslinya dia bukan orang yang butuh, jangan dikasih. Jangan dikasih. Justru dengan kita tetap memberi, ini nggak didik dia. Coba kalau kemudian nggak dikasih, mungkin besoknya tidak minta-minta lagi. Tapi kalau kemudian kita kasih, keenakan, sudah nyaman dengan profesinya, akhirnya dijadikan pekerjaan tiap harinya. Jadi kalau kita tahu itu profesinya, maka jangan dikasih. Ya. Kenapa? Karena ini melarang. Bahkan dalam sebuah hadis Nabi mengatakan, orang yang minta-minta itu akan dibangkitkan dengan muka nggak punya daging. Kenapa? Karena dulu di dunia tidak punya muka, ya, nggak punya muka tembok, ya. Jadi nggak ada dagingnya, tengkorak jamasannya. Sehingga ini menunjukkan larangan meminta-minta. Boleh meminta-minta bagi orang yang fakir miskin, ya. Orang yang bangkrut itu tidak masalah. Atau orang yang dia terlilit hutang karena mendamaikan orang yang bertikai dan sebagainya misalkan, itu tidak masalah. Atau minta-minta kepada pemerintah, itu boleh. Tapi kalau misalkan dia aslinya orang yang mampu, bahkan terkadang peminta-minta itu hasilnya apa? Mungkin lebih besar daripada pegawai. Sahih jamaah. Rumahnya kadang itu mewah. Kenapa mereka tidak kemudian mau meninggalkan profesinya? Karena sudah nyaman jamaah. Sudah tahu hasilnya. Di rumah ternyata punya rumah. Ya, bahkan mungkin punya sawah. Tapi karena sudah nyaman dengan tadi ya profesinya tersebut, akhirnya nggak meninggalkan. Jadi kalau kita tahu persis itu profesinya dan kita nggak yakin dia itu dalam artian orang yang miskin dan sebagainya, kita lihat fisiknya juga kuat, tiap hari seperti itu misalkan, maka untuk mendidik dia jangan dikasih. Tapi kalau kita nggak tahu, kita lihat orangnya tua dan mungkin ya baru kita lihat orang tersebut, kasih. Kita lihat dohir. Ini sudah tua, kalau kerja kayaknya nggak kuat, maka kasih. Apalagi cacat misalkan, kasih. Tapi kalau misalkan fisiknya kuat, tiap hari juga lihat dia, itu sudah jelas itu profesinya coba. Maka untuk mendidik dia jangan dikasih. Maka kita nggak ngasih, kenapa? Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu a'lam. Bagaimana jika orang tersebut yang minta tadi ternyata seorang buta? Bagaimana kalau orang yang minta tadi adalah seorang yang buta? Kalau dia orang yang buta, maka berhak kita untuk memberikan, karena dia nggak mampu jamaah. Bekerja nggak bisa, ya. Fisiknya mungkin kuat tapi dia buta, kerja nggak bisa. Maka nggak masalah untuk ngasih. Kenapa? Kan dia punya udzur, ya, punya udzur seperti itu. Tapi ini pun nanti jamaah kadang-kadang memang dijadikan alat ya, bagi orang lain kadang-kadang seperti itu. Itu juga perlu diperhatikan. Tapi selagi kita tidak tahu dan kita lihat dohirnya seperti itu, maka dibantu. Ya, karena dia memang cacat seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Iya, demikian jamaah sekalian. Mudah-mudahan kajian Isbatul sore hari ini bermanfaat. Mudah-mudahan Allah memberikan keberkahan kepada kita, memudahkan segala urusan kita, dan mudah-mudahan Allah Azza wa Jalla senantiasa memberikan hidayah kepada kita untuk tetap istiqomah di atas al-haq. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Kita tutup. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.